Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua dalam renungan Sabtu edisi 21 September 2024. Mari bersama-sama kita menghadap Tuhan, kita akan bersyukur kepadanya atas kasih setia yang boleh terus kita rasakan waktu demi waktu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang menjadi segala sumber kehidupan kami. Allah yang terus memperhatikan kehidupan kami dengan seksama. Allah yang telah menyatakan kebaikan demi kebaikan. Allah yang tidak pernah menelantarkan kami, sehingga sampai detik ini kami terpelihara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan ketika pagi hari ini kami bisa menikmati waktu kami bersama dengan Engkau sebelum kami melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang hari ini. Dan juga firman-Mu yang kami harapkan menjadi peneguh, yang kami harapkan menjadi penuntun yang sejati pada kehidupan yang benar dan yang berkenan di hati Allah. Kami akan merenungkannya. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, supaya waktu ini menjadi waktu yang berkualitas. Demi Kristus kami bersyukur, kami memuji dan memohon kepada Engkau. Amin. Hari ini kita masuk dalam seri yang terakhir, seri ibadah. Dan saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28. Beginilah firman-Nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu yang lalu kita sudah tahu dan sudah merenungkan bahwa kita semua adalah imam, kita semua adalah hamba Tuhan, sehingga tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengelak untuk boleh melayani Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi fokus pembahasan kita pada pagi hari ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha tahu, Allah yang tahu setiap keadaan kita, Allah yang maha bisa, maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang bekerja di dalam sejarah kehidupan manusia, Allah yang memiliki rancangan penyelamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, dan Allah yang terus mengerjakan penyelamatannya itu hingga hari ini, bahkan juga sampai pada waktu-waktu yang akan datang, sampai beliau datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam sejarah penyelamatan Allah, Allah telah memakai di dalam kemahatauannya, sebagaimana juga tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maka di dalam dinamika kehidupan kita, di dalam dinamika rencana penyelamatannya, di dalam dinamika kehidupan umatnya, Allah telah memakai semua, yaitu hamba-hambanya, untuk menggenapi janjinya itu, Bapak Ibu Saudara. Misalkan kalau kita melihat ketika Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, mungkin kita membayangkan, wah ini iblis sedang bersukacita nih, begitu ya. Karena Yesus itu kemudian tersalib dan akan segera mati, akan segera dikalahkan oleh kegelapan, oleh maut. Tapi kalau kita melihat dari perspektif Kejadian 3 ayat yang ke-15, di sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika Tuhan Yesus terpaku
dipakukan di kayu salib itu bukanlah kekalahan, tetapi merupakan penggenapan janji Tuhan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 ini. Sewaktu Yudas menjual Yesus, apa yang sesungguhnya dia kerjakan? Tidak lain ialah sedang menggenapi rencana penebusan Kristus terhadap manusia yang berdosa. Demikian juga ketika kita melihat Pilatus, melihat Herodes, mengingat imam besar, mengingat orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi yang berteriak luar biasa, salibkan Yesus itu, dan orang-orang lain sebagainya. Mereka pun bisa kita sebut sebagai hamba-hamba Allah yang melakukan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berbicara tentang keterlibatan manusia di dalam rancangan penyelamatan Allah, di dalam rancangan yang mulia dan indah itu, tidak melulu Bapak Ibu Saudara kita berbicara tentang Musa yang dengan kepandaiannya memimpin. Kita tidak hanya mengingat seperti Paulus yang pandai berretorika. Kita tidak juga berbicara atau hanya mengingat akan Yusuf yang parasnya begitu elok, begitu tampan, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita juga mengingat orang-orang yang menurut kita juga mereka adalah orang-orang durjana, orang-orang durhaka yang sejatinya juga sama seperti kita, karena kita semua adalah sama di hadapan Allah, sama-sama berdosa. Tapi Tuhan pun memakai mereka sebagai hamba-hambanya yang melakukan kehendaknya. Jadi Tuhan memakai siapa saja yang mau Dia pakai untuk menuntaskan rencananya. Kalau demikian, dengan demikian, tidak ada di dunia ini manusia yang dapat mengelak dipakai di tangan Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa mengelak dari menjadi hamba Tuhan. Hanya saja, sebagian orang menjadi hamba Tuhan itu karena tanpa sadar, tanpa rela hati, tanpa penyerahan diri, tanpa keinginan sedikit pun untuk menaati Allah. Sebab mereka adalah hamba Allah dalam pengertian hanya diperalat dalam tanda kutip oleh Allah. Namun demikian ada sebagian orang lagi yang menjadi hamba Tuhan, yang menjadi pelayan Tuhan dengan sadar, dengan rela, karena mereka mengasihi Allah, itu Allah yang terlebih dahulu mengasihi mereka. Ada orang-orang yang menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan dengan setia, sungguh-sungguh, rela hati, mati-matian, menyerahkan nyawanya bahkan, karena orang itu sedang taat kepada pimpinan Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah dalam pengertian bahwa Allah sungguh memakai mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan bahwa tidak ada orang yang dapat lolos, tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari tangan Allah untuk dipakai atau untuk diperalat olehnya, seharusnya mendorong kita sebagai umatnya yang ada dalam jangkauan rencana penyelamatannya. Seharusnya kita dengan rela hati dan aktif mengasihi dan melayani Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan peribadahan kita selama ini? Baik dalam peribadahan minggu yang kita ikuti setiap hari Minggu, maupun juga dalam peribadahan sejati dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita sedang dengan sadar memahami, menerima, melakukan itu, menaati itu, dan mengikuti melayani Allah? Atau
kita sebenarnya tanpa kita sadar, kita adalah termasuk bagian dari hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang diperalatnya itu, tapi yang tanpa sadar, tapi yang tanpa rela, tapi yang tanpa menaati Allah. Sekalipun sama-sama disebut sebagai hamba Tuhan, golongan orang ini, karena dia tidak sadar, maka dia tetap ada dalam keadaan celaka. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali merenungkan kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai orang yang mengaku percaya kepadanya. Apakah kita dengan sadar juga bahwa Allah sedang memakai kita untuk mengabdi kepadanya, menaatinya, melayaninya, mengasihinya. Mari kita tenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan daripadanya. Kita meminta peneguhan yang daripada Allah. Bahwa kita saat ini ada dalam genggaman tangannya, ada dalam lingkupan kasih-Nya. Sehingga kita boleh dengan penuh kesadaran terus mengucap syukur, memuji, menyerahkan diri kepada Beliau, dan juga menyerahkan diri untuk dipakai oleh-Nya dengan efektif. Ya Allah yang kami sembah, mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, supaya kami benar-benar sadar bahwa Engkau, ketika Engkau ya Tuhan menyatakan rencana penyelamatan-Mu atas kami, dan itu terrealisasi ketika kami sungguh-sungguh percaya, mengakui bahwa Engkau-lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka saat itulah juga Engkau melibatkan kami dalam rencana penyelamatan-Mu. Engkau selamatkan kami bukan untuk kepentingan diri kami sendiri, namun Engkau selamatkan kami demi kemuliaan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan ketika kami gagal, kami masih fokus pada diri kami, fokus melayani diri, fokus pada diri sendiri, keuntungan diri kami sendiri, menuntut hak kami di hadapan Engkau, di hadapan gereja. Sementara kami tidak dengan sungguh-sungguh mengenal Engkau, tidak sungguh-sungguh melayani Engkau, tidak sungguh-sungguh sadar untuk mengasihi Engkau ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan supaya kami hidup dengan perspektif yang berbeda ini. Biarlah kesadaran kami semakin dalam dan kami semakin puas di dalam ibadah kami, semakin puas dalam relasi kami bersama dengan Engkau, semakin puas di dalam hal-hal yang kami kerjakan demi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Engkau juga sepanjang hari ini, kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Demi Kristus kami bersyukur untuk firman, bersyukur untuk peneguhan, dan atas kesediaan Allah untuk mendengarkan doa kami. Amin.